Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang kami butuhkan. Kami berterima kasih karena Engkau menganugerahkan anak-Mu Yesus Kristus agar menjadi juru selamat yang menebus kami, melepaskan kami dari jerat ikatan dosa. Dan kami bersyukur karena Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, agar menuntun kami sampai kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Baik, shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh beribadah hari ini. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, membawa semua pergumulan. Dan kesempatan ini juga kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan melihat kisah para rasul, tapi tadi kita sudah baca pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Saya ajak kita baca di dalam surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 21. Hidup sebagai anak-anak terang. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul pasal 2 itu menarik karena pada saat itu hari Pentakosta orang-orang semua berkumpul. Hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan. Dan pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Jadi hari kenaikan dan hari Pentakosta ini merupakan satu kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang berhubungan erat sekali. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada para murid. Meneguhkan mereka dan menyatakan diri bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kemudian setelah 40 hari Yesus terangkat ke surga. Dan 10 harinya lagi yaitu hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu diutus kepada para muridnya, kepada orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, menarik karena pencurahan Roh Kudus ini telah dinubuatkan sebelumnya. Dinubuatkan oleh siapa? Oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah Nabi Yoel. Yoel menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang, baik orang dewasa, anak-anak,
dan seterusnya yang tadi kita baca ya. Kemudian Yesus sendiri juga menegaskan hal itu. Di dalam Lukas di sana dijelaskan di Kisah Rasul bahwa pada waktu mereka makan perjamuan itu Yesus bilang, jangan kalian tinggalkan Yerusalem sampai janji itu diberikan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu di hari Pentakosta itulah kita lihat Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, itu janjinya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Berarti kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah kuasa. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Nah, ini menarik ya. Nah, kuasa lalu kemudian kamu akan menjadi saksiku. Berarti Roh Kudus memberikan kita kuasa, kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan. Saksi bahwa Yesus Kristus telah mati, telah bangkit. Yesus Kristus itulah Tuhan. Dia itu adalah juru selamat. Jadi pada saat orang-orang itu berkumpul di hari Pentakosta, mereka mendengar bahwa ada suara seperti tiupan angin yang keras. Ini Roh Kudus ya yang waktu dicurahkan. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Jadi angin yang keras, angin yang ribut. Kemudian ada lidah-lidah api hinggap di atas murid-murid. Kalau di tahun lalu kita sudah belajar bagaimana fenomena ketika Taurat itu diberikan. Dan ini sama ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus turun. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Yahudi, orang Israel, apa itu hari Pentakosta? Mereka akan bilang hari Pentakosta adalah hari mereka memperingati Taurat itu diberikan kepada mereka. Kemudian Pentakosta adalah hari raya panen, dan mereka rayakan itu selama 7 hari. Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam perjanjian baru, Pentakosta ini mendapatkan makna yang berbeda. Karena orang perjanjian baru memperingati Pentakosta, bukan lagi memperingati Taurat itu diturunkan, bukan memperingati hari raya panen itu, tetapi Pentakosta perjanjian baru, kita memperingati hari Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Jadi kalau tanya apa itu Pentakosta, jawabannya itu tergantung siapa yang jawab. Kalau kita tanya kepada orang Yahudi, jawabannya adalah itu hari turunnya 2 loh batu. Hari panen, itu panen raya. Kalau kita bertanya kepada orang Kristen, orang perjanjian baru, mereka bilang Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menarik. Karena Kisah pasal 2 itu ayatnya yang keempat, kalau kita perhatikan ya. Ayat 1, ayat 2, dan tampak lidah api ayat 3, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, perhatikan, Roh Kudus turun dan murid-murid semua penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, menarik, apa itu hidup yang dipenuhi Roh Kudus, atau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang penuh Roh Kudus itu beda dengan orang yang terima Roh Kudus, yang ada Roh Kudusnya. Apa maksudnya? Orang percaya itu pasti waktu kita bertobat, kita percaya terima Yesus, itu Roh Kudus diberikan ke dalam hati kita. Itu kita baca Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Setiap orang percaya itu diberikan Roh Kudus. Sebagai metrai kita adalah miliknya Tuhan. Tetapi orang percaya belum tentu dia itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini beda ya. Kita ada Roh Kudus, tapi belum tentu kita ini penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya hidup yang dipenuhi Roh Kudus
kita harus mengerti apa maksudnya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pasal 2 ayat 4 tadi, Roh Kudus turun dan murid-murid semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita bisa mengerti diibaratkan dengan sebuah gelas. Sebuah gelas kalau kita kasih masuk air sedikit ke dalam ke dalam gelas itu. Nah, gelas itu tentu berisi air. Gelas itu ada airnya. Tapi apakah gelas itu penuh dengan air? Belum tentu. Kita lihat dulu. Kalau airnya mungkin setengah atau separuh atau sedikit, memang gelas itu ada airnya, berisi airnya. Tapi apakah penuh? Belum tentu. Nah, gelas itu dia harus diisi sampai air itu penuh, baru kita bilang gelas ini penuh berisi dengan air. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Orang yang sudah percaya itu ada Roh Kudusnya. Tapi apakah dia penuh dengan Roh Kudus? Ini nanti kita akan bedakan, kita akan lihat. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh. Berarti kita diminta untuk Roh Kudus itu penuhi hidup kita. Tadi lagu 301 itu bagus sekali. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun, penuhi, melimpah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, ayat ini ada gereja tertentu mereka klaim bahwa orang yang ada Roh Kudus, dia pasti akan berbahasa roh. Dia pasti akan berbahasa lidah seperti di dalam ayat 4 itu. Itu sebabnya orang yang tidak bisa berbahasa roh, orang itu dikatakan dia belum ada Roh Kudus. Apakah benar demikian? Tidak demikian Bapak Ibu. Karena waktu kita percaya, kita ini sudah terima Roh Kudus. Nah, tetapi apakah hidup kita berjalan terus dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Itu nanti bisa kita lihat dan kita bedakan. Nah, lalu orang berbahasa roh itu bukan satu-satunya tanda bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena bisa berbahasa roh itu hanya salah satu tanda. Buktinya di mana? Kita lihat Kisah 2 ayat 4 tadi, para murid, kemudian buka di Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri sebelah kanan Allah, dan seterusnya. Nah, apa yang dibuat oleh Stefanus? Stefanus kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 pasal 7 ini, Stefanus berdiri dan menjelaskan tentang firman Tuhan, menjelaskan tentang siapa itu Yesus Kristus. Jadi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, tandanya adalah dia berani memberitakan firman Tuhan. Dia berani memberitakan Injil, berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kebenaran. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya dia harus bisa bahasa roh, tidak. Tapi di sini Stefanus penuh Roh Kudus dan dia diberikan satu keberanian untuk memberitakan firman Allah. Kemudian kita lihat di Kisah Rasul pasal 13. Kisah pasal 13 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta berapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Nah, Paulus di sini dicatat bahwa Paulus penuh dengan Roh Kudus. Lalu tandanya apa? Paulus berani menantang si tukang sihir, si Elimas yang di Siprus itu. Paulus menantang dia bahwa engkau akan menjadi buta. Jadi di sini adalah Paulus ketika dipenuhi Roh Kudus,
dia diberikan satu keberanian untuk menantang kepalsuan yang beredar oleh si Elimas ini di Siprus itu. Elimas mulai mempengaruhi gubernur itu supaya jangan terpengaruh dengan ajaran Paulus. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita lihat nanti di Lukas 1, 15, 16, Yohanes Pembaptis itu dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa tandanya? Tandanya adalah Yohanes tidak minum minuman keras, dan melalui kehadiran pelayanan Yohanes, dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Wah, ini menarik ya. Kenapa orang Israel harus kembali kepada Tuhan? Nah, ini yang harus kita mengerti. Yohanes Pembaptis dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dia membawa orang Israel kembali kepada jalan Tuhan. Ini kalau orang Sion Kids dengar, nanti dong ganas, dong marah. Kita yang harus kembali kepada Israel. Tapi lihat bahwa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, justru mereka pergi dan menemplak dosa, kejahatan, pemberontakan daripada orang Israel itu, daripada umat pilihan Allah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus berarti orang itu hatinya, pikirannya, jiwanya, rohnya, seluruh hidupnya itu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga orang itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini adalah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai, dan seluruh hidupnya. Perkataannya itu dikuasai, perilakunya, dan orang itu akan dipengaruhi untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kalau orang yang mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan, kita pertanyakan siapa yang kuasai dia. Itu sebabnya orang yang dirasuk oleh setan, orang itu dikuasai oleh setan. Pikirannya, hatinya, seluruh hidupnya dikuasai untuk melakukan kehendak daripada si setan itu. Paulus bilang bahwa jangan kamu mabuk oleh anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang mabuk itu dibandingkan dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Nah, kita bisa mengerti demikian. Orang yang mabuk anggur, dia itu dikuasai oleh anggur. Pikirannya dikuasai, perkataannya, seluruh hidupnya dikuasai oleh anggur. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nanti dia sadar baru orang kasih tahu, kok kenapa bilang begitu? Iya kah? Dia tidak sadar. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh anggur. Nah, sedangkan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang itu dia dipenuhi, dikuasai pikiran, hatinya, perilakunya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang itu dikuasai dan melakukan kehendak Tuhan. Ini beda. Orang yang mabuk dia tidak sadar diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan dipimpin hidupnya, dikontrol, dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah. Nah, ini menarik ya. Itu sebabnya kalau kita sedang tidak melakukan kehendak Allah, berarti saya tidak tahu siapa yang memimpin kehidupan kita. Nah, jadi yang kedua kita renungkan di sini bahwa apa tandanya orang itu dipenuhi Roh Kudus? Tadi di Kisah 2 ayat 4 jelas, murid-murid mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain ini bukan bahasa yang tidak ada di dalam dunia ini. Bukan bahasa yang diturunkan dari surga sana. Tapi di dalam Kisah 2 ayat 4 mereka menyampaikan bahasa lain, tapi bahasa itu dimengerti oleh suku-suku yang datang. Orang-orang yang datang, yang berkumpul waktu itu. Makanya di situ mereka heran. Kenapa mereka ini kan orang Galilea, tapi bicara pakai bahasa kita, bahasa Partia, bahasa Elam, bahasa apa lagi? Arab, bahasa Aram. Bahasa yang bisa dimengerti. Nah, itu sebabnya kalau
orang dipenuhi Roh Kudus, dia menyampaikan sesuatu perkataan, kalimat yang tidak ada di dalam dunia ini, kita mungkin heran. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia menyampaikan sesuatu, Paulus nanti konfirmasi bahwa harus ada yang terjemahkan. Kalau tidak ada yang terjemahkan, lebih baik diam, tidak usah, karena tidak berguna untuk membangun iman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tanda di situ orang-orang para murid di situ mereka bicara dalam bahasa-bahasa lain. Ada gereja tertentu yang kita bisa kenal, mereka punya bahasa itu, bahasa rohnya. Betul ya? Kalimatnya begini dan sebagainya. Kita bisa ikut, kita bisa tiru. Karena itu saja yang mereka biasa sebutkan. Kami di Jawa itu kan biasa weekend itu di gereja A, gereja B, gereja C. Tidak hanya di Kemah Injil, sampai di Pentakosta, gereja Jawa. Nah, tapi ada bahasa-bahasa yang dipakai, bahasa yang ya sebenarnya apakah hanya itu saja? Makanya biasa jadi bahan pembicaraan ya. Ini bukan untuk merendahkan, menghina. Misalnya apa? Sika raba-raba. Raba-raba. Dan itu dikatakan bahwa itu adalah bahasa roh. Lalu kalau di Jawa itu bahasa roh itu bisa, ya ada kursusnya. Kursus untuk belajar bahasa lidah, bahasa roh. Wah, berarti ini bisa dipelajari. Padahal ini bahasa yang diberikan oleh roh itu secara langsung, secara spontan, tanpa bisa dipelajari oleh seseorang. Jadi para murid di sini mereka bicara bahasa Mesopotamia, Partia, Media, Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus. Mereka bicara tanpa mereka belajar bahasa itu lebih dulu. Kalau hari ini kan mungkin kita kursus, lalu kita bicara, wih bisa ya? Iya, karena sudah kursus. Tapi Roh Kudus waktu dia penuhi seseorang bicara dalam bahasa lain, itu bahasa itu spontan, dan itu tidak dilatih, tidak dibuat-buat, tidak ada kursus-kursusnya diberikan. Dan bahasa-bahasa itu diberikan untuk membangun iman jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak lama di situ. Nah, di dalam Kisah pasal 4 ayat 31, Bapak Ibu perhatikan. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, di sini kita lihat waktu murid-murid berkumpul, mereka berdoa dengan sehati. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka tidak menyampaikan bahasa-bahasa yang lain. Yang mereka sampaikan adalah apa? Memberitakan firman Allah itu dengan berani, tanpa takut. Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka. Kemudian di dalam Lukas 1 ayat 67, Sakaria ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, Sakaria dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Sakaria itu bernubuat. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus juga orang itu tidak hanya berbahasa roh. Karena Sakaria penuh Roh Kudus dan Sakaria itu bernubuat. Kemudian kita lihat tadi di para murid semua menyampaikan bahasa-bahasa yang lain. Nah, mereka menyampaikan bahasa yang lain. Bahasa itu hanya salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa tanda-tanda yang lain, Bapak Ibu Saudara? Tanda yang lain kalau kita lihat di Efesus pasal 5 dan seterusnya itu, nah tandanya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu pasti selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kita lihat ya Efesus 5 tadi. Nah, jadi di dalam ayat 18 lihat bahwa ini orang penuh Roh Kudus, dan tandanya adalah orang itu selalu memuji, selalu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Baik dia ada di rumah, dia ada di halaman, dia ada di tempat kerja, dia ada di kantor, di kebun, ada di perjalanan. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia suka untuk menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Nah, di dalam jemaat ini saya perhatikan ada orang-orang yang memang mereka suka menyanyi. Suka menyanyi, mungkin apa ya, terbiasa atau karunia atau ya suka menyanyi. Dan di sini kita lihat bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu akan buat dia ya sukacita hatinya, lalu dia akan ekspresinya dan dia memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa. Waktu kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Ini bukan menyanyi asal menyanyi. Situ dia bilang dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan ada orang yang saya kenal, orang itu dia senang memuji Tuhan. Dia serius sekali, sungguh-sungguh. Walaupun menyanyinya itu kadang tidak sesuai dengan nada, tidak sesuai dengan musik. Tapi dia menyanyinya sungguh-sungguh. Nah, kadang kan kita bilang suara false baru. Nah, tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan suka menyanyi. Dia menyanyi kapan saja, tidak hanya di dalam ibadah seperti ini ya. Dia menyanyi. Di atas kendaraan, Bapak Ibu putar lagu sambil menyanyi. Ibu-ibu sambil potong sayur pagi menyanyi, sambil sapu, ngepel, sambil cuci pakaian. Roh Kudus penuhi itu rumah itu menyanyi. Kasih mati tape, kita putar, kita menyanyi sendiri. Lalu yang kedua di situ adalah orang dipenuhi Roh Kudus, orang itu selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang dia alami. Nah, jadi kalau orang bisa mengucap syukur atas segala sesuatu, itu orang yang memang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus kasih dia kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk. Nah, itu jelas sekali di dalam Efesus 5 tadi. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi mengucap syukur bukan hanya waktu dapat hal-hal yang baik, tapi atas segala sesuatu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya cara pandang terhadap keadaan itu beda. Amin. Dia mengalami kesulitan, mengalami tantangan, masalah, mengalami cobaan yang begitu hebat, tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang demikian, orang ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini orang yang memang dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat Ayub ya. Ayub mengalami ya kemalangan, anaknya mati semua, usaha pekerjaannya bangkrut. Kalau usaha bangkrut, tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, bagaimana bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana bisa bernyanyi memuji-muji Tuhan? Tidak akan mungkin kalau orang itu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu yang selanjutnya di situ ya merendahkan diri seorang kepada yang lain. Dia lanjut ya ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, seorang kepada yang lain. Artinya saling merendahkan diri, menghormati. Tidak ada yang meninggikan diri, yang merasa hebat, saya inilah, kalau bukan saya, kalau tidak ada saya, kalau. Nah, tidak ada. Orang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan merendahkan dirinya, seorang kepada yang lain. Mereka saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Perhatikan bahwa hari ini di dunia ini seringkali masalah muncul. Ya, munculnya karena apa? Masing-masing meninggikan dirinya, masing-masing terlalu sombong, terlalu angkuh, merasa diri hebat, penting dan sebagainya. Akhirnya masalah timbul. Masalah timbul di dalam komunitasnya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam ya pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau ada tinggi hati, orang tidak lagi merendahkan diri, maka terjadi kekacauan. Nanti kita lihat di dalam ayat 20 dan seterusnya, itu juga bisa lihat di dalam keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, seorang istri yang dipenuhi Roh Kudus, istri akan tunduk kepada suaminya, menghargai suami, menghormati suami.
Demikian sebaliknya, suami yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengasihi istrinya. Dia tidak akan menyakiti istrinya. Dia tidak akan mendukakan hati istrinya. Dia akan mengasihi. Amin. Nah, tapi biasa di dalam keluarga ini kan ribut. Nah, Bapak Ibu, Paulus dia bilang bahwa penuh dengan Roh Kudus, karena kita akan tampil itu beda. Kita akan saling tunduk satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saling merendahkan diri. Maka kita lihat di dalam keluarga itu begitu harmonis, karena suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Tidak ada yang saling tanduk menanduk, tidak ada yang saling sikut menyikut, singgung menyinggung satu dengan yang lain. Keluarga itu harmonisnya luar biasa. Karena apa? Masing-masing dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, yang terjadi adalah istri tidak mau tunduk kepada suami. Suami juga tidak mau mengasihi istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga out-outan. Keluarga itu masalah muncul. Keluarga itu akhirnya tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Keluarga tidak harmonis. Bapak Ibu, keluarga ini penting sekali. Keluarga ini lembaga unit terkecil yang Tuhan dirikan sendiri. Dan keluarga inilah yang menentukan semua lembaga-lembaga lain di dalam dunia. Kalau keluarga ini sudah kacau, pasti kita lihat gereja pasti juga tidak akan tenang. Pasti masyarakat, pasti yang lain. Karena keluarga ini miniaturnya semua persekutuan yang ada, semua lembaga yang ada. Kalau gereja yang kuat itu terdiri daripada keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga itu bicara daripada suami dan istri yang saling menghormati, saling tunduk, saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Kalau keluarga ini sudah solid, kuat di dalam Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka itu akan nampak di dalam kehidupan berjemaat. Jemaat itu juga akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang juga saling tunduk satu dengan yang lain. Tapi kalau di dalam keluarga tidak ada yang demikian, itu akan nampak di dalam persekutuan jemaat, akan nampak di dalam masyarakat, akan nampak di dalam negara itu. Jadi, apa tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus? Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberikan satu keberanian, lalu dia bisa punya sikap itu yang berbeda. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, ini simpel saja ya. Bagaimana bisa dipenuhi Roh Kudus? Tadi jelas Efesus 5:18 itu jangan mabuk oleh anggur. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, jangan mabuk anggur. Jangan miras. Karena apa? Orang yang mabuk anggur tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Anggur itu akan penuhi kuasai pikiran dan seluruh hidupnya. Nah, sebaliknya orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu tidak mungkin mabuk anggur. Kalau mau dipenuhi Roh Kudus, jangan mabuk anggur. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak mungkin mabuk anggur. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dia mau mabuk anggur, tapi dia mau juga penuh Roh Kudus. Dia mau penuh Roh Kudus, tapi dia juga mau mabuk anggur. Wah, ini bagaimana bisa kah? Susah sekali. Bapak Ibu, seperti gelas tadi ya. Gelas ini kalau kita isi air dia sedikit, air setengah. Gelas ini tidak penuh. Tapi gelas ini akan menjadi penuh kalau kita kasih masuk mungkin kasih kayu di situ. Kita kasih masuk batu di situ. Kasih masuk bunga ini di situ. Maka air yang tadi setengah itu, sedikit itu, air itu langsung jadi penuh. Jadi kelihatannya air itu penuh. Tapi kalau kita kasih keluar batunya, kasih keluar kayunya, kasih keluar bunganya, kita lihat gelas itu airnya sebenarnya sedikit sekali. Nah, demikian kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, nah sama seperti gelas itu kita harus kasih keluar yang lain. Kasih keluar segala sesuatu yang tidak berguna itu, supaya nanti kita bisa diisi dengan Roh Kudus, dengan air itu, sehingga gelas itu jadi penuh.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, berarti kita harus keluarkan semua hawa nafsu, semua dosa, semua kedagingan yang di dalam hidup kita, kita kasih keluar semua. Baru kita minta, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Baru nanti kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau hati kita Bapak Ibu Saudara penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, dengan dusta, penuh dengan berbagai hal, kita tidak akan mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Itu sebabnya kita kasih keluar dulu, kita buang dulu segala sesuatu yang lain itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini hidup banyak dosa, kita hidup di dalam kemabukan, hidup di dalam segala dosa kedagingan itu memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, bagaimana mungkin kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Ini tidak akan mungkin. Nah, Roh Kudus itu kita tahu bahwa dia adalah Roh yang kudus. Itu sebabnya Roh Kudus tidak bisa bersekutu dengan segala hawa nafsu, segala kedagingan, segala dosa itu. Tidak mungkin, karena bertolak belakang satu dengan yang lain. Kalau seorang dia giat untuk membereskan dosanya, maka semakin besar peluang, kemungkinan untuk dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada orang yang dia tidak mau buang dosanya, tidak mau selesaikan dosanya, tapi dia mau penuh dengan Roh Kudus. Apakah bisa demikian? Tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Walaupun orang itu dia mungkin rajin gereja, dia mungkin rajin pelayanan, dia rajin mungkin buat segala sesuatu yang baik, tapi kalau dosa itu juga jalan terus, maka tidak akan mungkin orang itu bisa dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan mungkin menguasai hidupnya sehingga dia diberi keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan, diberi keberanian untuk memberitakan yang benar, memberitakan firman Tuhan. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena semua akan menjadi tawar. Semua akan kembali menyerang dia sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dia pelayanan, dia terlibat dalam semua kegiatan gereja, tapi di rumah dia kipas depu istri sampai dia usir dari rumah. Pergi, ini saya ke rumah. Wah, ini bagaimana ini? Jadi kehidupan sehari-harinya itu berbeda sekali dengan seorang yang hidup di dalam Tuhan, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan ketika ibadah kita lihat dia penampilannya itu wow. Pakai baju yang hebat, baju yang keren. Parfumnya luar biasa semua. Kilat semua. Ujung rambut sampai ujung kaki kilat semua. Tapi begitu dia keluar dari gereja, keluar selesai pelayanan, kita bingung. Mana sebenarnya orang dunia dan mana dia? Karena tidak ada bedanya. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita mau dipenuhi Roh Kudus, tapi kita masih juga aktif dengan segala sesuatu yang tidak benar, yang di dalam kegelapan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi hidup kita ini ibaratkan sebuah perjalanan rohani menuju ke surga. Kalau segala sesuatu itu masih menahan kita, masih mengikat kita, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah terus maju sampai kepada tujuan kita. Kalau semua dosa-dosa itu masih mengikat kita, kita mau injak gas, mau kasih masuk gigi berapapun, tidak akan pernah maju. Kita hanya jalan di tempat. Itu sebabnya ada orang dua yang ke kampung sebelah mabuk, kemudian mabuk sampai malam, pesta, dansa, joget sampai pagi. Sudah jam 5 sudah mulai terang. Lalu mereka dua bilang, kita pulang, dayung ke sebelah. Lalu mereka dua dayung ke sebelah, dayung, tapi sampai jam 7, jam 8 matahari sudah naik. Mereka bilang, wah kita belum sampai. Rupanya apa yang terjadi? Begitu terang mereka sudah mulai sadar, baru mereka lihat talinya ini belum dilepas. Waduh. Nah, tali itu dosa yang mengikat kita. Kita mau lari sekuat manapun,
kita tidak akan pernah maju-maju di dalam hal rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini singkat. Kita ini sedang mengadakan perjalanan rohani menuju ke negeri Sion, ke negeri kota Allah itu. Mari singkirkan segala sesuatu yang menghalangi, merintangi kita, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.